interval itu kan jarak antar not. Nah, kalau jarak antar not tentunya akan ada hitung-hitungannya. Dalam artian ini melangkahnya seberapa banyak gitu. Nah, cara menghitung interval, not yang ditanyakan itu harus dihitung satu dulu. Jadi seandainya kita punya C ke D tadi, kok bisa dapat second? Second dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris ada 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau misalkan kita bilang ke 1, ke 2, ke 3, maka dia akan menggunakan first, the second, the third, the fourth, dan sebagainya. Gitu. Nah, seandainya sekarang kita cari interval antara C ke D. C tersebut harus kita hitung sebagai satu langkah. Ya. Jadi C ke D, C-nya itu langkah ke 1, D-nya itu adalah langkah kedua. Maka jadilah jarak antar dua not C ke D itu adalah second. Ya. Kemudian kalau misalkan kita punya C ke E misalkan, kita hitung C-nya 1, kemudian langkah keduanya D, kemudian langkah ketiganya adalah maka dari C ke E intervalnya adalah third. Seperti itu. Dan seterusnya ya, sampai dengan seventh. Nanti kita akan belajar juga sampai dengan lebih dari 1 octave ya. Jadi kalau seandainya tadi ini dilanjutkan sampai sini, maka sampai dengan ke-8 di situ jaraknya adalah octave ya. Perfect octave. Kemudian nanti ada lagi yang namanya perfect unison. Nanti Kak Alicia jelaskan maksudnya apa. Oke, sekarang sebelum kita lihat ke perfect unison, perfect octave, kita lihat dulu ke di sini ada major, ada perfect, ada major, nanti ada minor juga ya, diminished dan sebagainya. Maksudnya apa sih kok ada major, perfect begitu? Ini adalah yang disebut sebagai kualitasnya. Jadi kita bukan bicara masalah kayak major chord atau major triad atau apa di sini, tapi itu hanya istilahnya saja untuk menamai bahwa kalau jaraknya seperti ini dari C ke D yaitu one whole step, maka itu disebut sebagai jarak major second. Kalau jaraknya seperti ini C ke E, apa saja ya, nggak harus dari C, nanti bisa berubah not dasarnya apa. Tapi kalau jaraknya itu adalah two whole steps, maka dia disebut sebagai major third jaraknya. Dan seterusnya. Di sini Kak Alicia akan tuliskan, berapa stepnya. Ya, supaya kalian bisa catat juga. Kalau kalian mau menghafalkan berdasarkan steps, boleh juga. Tapi kalau Kak Alicia sarankan, sebaiknya hafalkan berdasarkan tangga nada mayornya juga ya. Karena nanti kalau kalian hanya menghafalkan step saja, bisa saja nanti stepnya jaraknya segini tapi ternyata dia bukan major third gitu, juga bisa. Karena nanti akan ada modifikasi kan. Misalkan kayak C ke E, bisa saja E-nya dimodifikasi, diberikan flat, 2 flat jadi seperti D. Nanti kalian jawabnya salah, major second. Padahal dia harusnya third. Cuman kualitasnya nanti beda gitu. Nanti akan kita bahas kalau kita sudah sampai bagian itu. Oke, jadi kalau kalian mau menghafalkan berdasarkan stepnya, maka di sini Kak Alicia berikan caranya, yaitu kalau dari major second, kualitasnya major second, itu berarti jaraknya adalah one whole step. Ya, antar dua not. Kalau jaraknya major third, maka itu adalah two whole steps. Kemudian kalau perfect fourth itu adalah 2.5 steps. Ya, jadi two whole step tambah half step. Perfect fifth, perfect major six dan major seven semuanya mengikuti di sini. Ya. Di sini kualitasnya harus kalian hafalkan juga. Jadi kalau misalkan berdasarkan tangga nada mayor, jarak interval secondnya itu adalah major second. Dan itu adalah dari not pertama sama not keduanya
di tangga nada mayor itu. Tangga nadanya tentunya nanti bisa beda-beda ya. Kita akan aplikasikan lebih ke soal nanti. Jadi kalau hanya teori saja, mungkin kalian masih agak bingung ya mengerjakan interval.